Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan taklim kita kemarin, apa saja yang wajib dilakukan oleh orang yang mukallaf yang sudah dibebankan syariat kepada mereka. Sekarang beliau merinci apa saja kewajibannya. Kalau kemarin kan hanya dijelaskan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, kemudian beriman kepada Allah, mengenal pendidikan agama, pengetahuan agama, ma'lumun minaddin bid-darurah, pengetahuan agama secara mendasar. Sekarang sama beliau dirinci, ditafsil. Faslun faminal wajibi khamsus salawati fil yaumi wal laylah. Kewajiban pertama yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf adalah diwajibkan kepada kita semuanya salat 5 waktu. Fil yaumi wal laila, mulai dari pagi sampai petang hari. Khamsu salawatin katabahunallahu ala ibadihi. 5 waktu Allah wajibkan kepada hambanya. Ya. Terus sahabat tanya, hal alayya ghairaha, apakah selain 5 waktu ini ada kewajiban salat yang lain? Nabi mengatakan, la illa anta tawwa'a, nggak ada kecuali yang sunnah. Wajib sama sunnah, afdolan mana? Afdolan wajib. Kalau wajib itu pahalanya, pahala wajib dengan pahala sunnah beda. Dan wajib itu menggugurkan tanggungan. Kayak sampean sekarang sholat zuhur, terus asar nggak sholat, misal ketiduran atau lupa, terus masuk waktu maghrib, terus asar gimana? Bukan berarti nggak diminta, nggak gugur, maaf, bukan berarti terus gugur, tapi tetap tidak gugur dan diminta qodho, diminta untuk diganti. Itu kalau wajib. Kalau sunnah, ya sudah, besok masih ada lagi. Tadi sholat zuhur lupa, nggak ba'diyah, gimana? Ya sudah, nanti besok ada zuhur lagi ba'diyah. Tapi kalau yang kemarin zuhur nggak sholat sampai sekarang diminta. Sekarang beliau merinci lagi 5 waktu tersebut dimulai daripada az-zuhru, sholat zuhur. Memang di kitab-kitab fikih itu yang dimulai pertama zuhur dulu, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau kita di Indonesia kan subuh dulu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Salat terakhir itu subuh, bukan zuhur, bukan isya. Itu alasan pertama. Alasan kedua, ada riwayat mengatakan ketika Nabi Isra wal Mi'raj mendapatkan perintah salat 50 waktu itu sampai menjadi 5 waktu. Itu waktu subuh, sebelum subuh kan sudah balik. Waktu subuh itu Kanjeng Nabi nggak salat, belum tahu tata caranya. Maka malaikat Jibril mengajari bagaimana takbiratul ihram. Gini loh Kanjeng Nabi, angkat tangannya, bagaimana ruku. Itu subuh. Lah Nabi memulai sholat pertama kali dengan sholat zuhur. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, kenapa kok dikatakan sholat zuhur? Karena zuhur itu tampak. Maknanya perintah sholat ini, yang zuhur ini akan tampak hingga hari kiamat. Dan tampaknya muslim yaitu dengan sholat. Kapan waktunya? Wa waktuha idza zalati syamsu ila masiri dhilli kulli syai'in mithlahu ghairu dhillil istiwa. Waktu zuhur itu masuk
yaitu ketika tergelincirnya matahari, ya. Matahari pas di tengah namanya istiwa kan. Ini miring dikit aja masuk waktu zuhur. Ya. Kalau sekarang ada azan, bahkan teman-teman falakiyah dari NU Muhammadiyah sudah bikin itu zuhurnya jam berapa, ya, imsaknya jam berapa. Semua bisa diketahui dengan catatan falakiyah tadi itu. Jadi ibarat siwak ini ya, siwak ini. Nah, ini matahari pas di tengah-tengah namanya istiwa. Masuk zuhur apa belum? Belum. Ketika sudah tergelincir sebentar, dikit aja, bagaimana? Zuhur sudah masuk. Ya. Sampai kapan? Ila masiri dhilli kulli syai'in mithlahu. Sampai waktunya bayangan benda sama dengan ukuran bendanya. Ini misalkan 10 cm. Bayangannya kan mulai ke sini, ke sini, ke sini. Ketika sama dengan bayangan benda tadi, bayangannya sama dengan bendanya ukurannya, maka waktu zuhur sudah habis. Gimana caranya tahu? Ya diukur 11 cm. Sudah diletakkan pas panas matahari. Kan ada bayangannya tuh kan, diukur bayangannya. Oh, pas 11 cm. Bagaimana? Waktu zuhur udah selesai. Ya. Bukan tidak termasuk yang dihitung bayangan istiwa, karena bayangan istiwa ada sendiri. Bayangan itu di sini ada sedikit bayangan istiwa, kemudian ada bayangan bendanya. Kira-kira kalau benda 11 cm, kira-kira 13 cm udah selesai waktu zuhur. Kalau selesai waktu zuhur berarti masuk waktu asar. Wal asru wa waktuha min ba'di waqti zuhri ila maghribi syamsi. Waktu asar tadi itu banyak fadilahnya ya. Sampai Nabi mengatakan man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat 2 musim dingin. Maknanya 2 waktu dingin itu subuh sama asar. Dakhalal jannah, akan masuk ke dalam surga. Kapan waktunya? Setelah waktu zuhur. Ya. Setelah bayangan benda ukurannya sama dengan bendanya udah selesai, waktu zuhur masuk waktu asar. Sampai kapan? Ila maghribis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Nah, terbenamnya matahari ketika asar itu menunjukkan habisnya asar kalau mataharinya habis. Kalau masih tinggal separuh, belum selesai waktu asar. Tinggal sedikit, 1/4, belum selesai waktu asar, belum maghrib itu. Ketika sudah semua masuk, tinggal mega merah itu sudah masuk waktu maghrib atau selesai waktu asar. Paham? Beda dengan subuh. Kalau subuh muncul titik, bagaimana? Selesai. Habis sholat subuh. Kalau asar enggak, tenggelam keseluruhan. Tenggelam keseluruhan, tinggal nanti mega merah. Ya, biar tahu barangkali di camping atau mungkin pas kebetulan butuh kepada yang manual seperti ini, teorinya sudah ada. Terus misalkan kita istihad ini, kalau tadi ada matahari kan enak. Kalau terus misalkan dia tadi mendung gimana? Ya kan? Lah, di sini diperbolehkan bab ijtihad. Kalau tidak ada adzan, kalau tidak ada catatan falakiyah, maka boleh ijtihad. Dengan cara apa? Afdol dengan amaliyah keseharian inti. Contoh ini. Antara maghrib dan isya ini kurang lebih 1 jam 15 menit. Ya. Kita nggak tahu mega merah selesai apa enggak. Terus bagaimana? Ijtihad bertopang atau ya bertopang dengan amaliyah kita. Pokoknya kebiasaan saya Ustadz, habis sholat maghrib, ba'diyah dulu, habis ba'diyah baca yasin, waqiah, tabarok, setelah itu zikir istighfar 100 kali, biasanya persis isya. Lah, ijtihad seperti itu boleh. Amaliyah keseharian inti tiap hari itu boleh. Ya. Pokoknya kalau sudah maghrib, adzan selesai, saya langsung sholat. Habis itu ba'diyah, baca surat yasin, waqiah, tabarok,
Sambil nunggu isya tambahi zikir istighfar 100 kali. Biasanya langsung isya. Saat itu mungkin mati lampu. Ya kan? Kan enggak tahu kapan isya. Mungkin apa aja lah yang sekiranya waktu isya dibutuhkan. Bagaimana? Ijtihad dengan seperti ini boleh. Paham? Kalau misalkan ternyata meleset, tadi saya sholat, wes yo, biasanya mari istighfar 100, jam 7 kurang 1/4, itu pasti isya. Ya wes sholat. Jam 9 lampu nyala, dilihat tuh di jadwal kalender isya jam berapa, ternyata isya jam 7 pas, kita maju 15 menit. Lalu bagaimana? Ya udah, qadha yang tadi, ada masalah. Paham? Kemudian setelah terbenamnya matahari, selesai waktu asar berarti masuk waktu maghrib. Kapan waktu maghrib? Wal maghribu wa waktuha min ba'di maghribis syamsi ila maghribis syafaqil ahmar. Waktu maghrib itu setelah terbenamnya matahari keseluruhan, masuk, keluarnya setelah hilangnya mega merah. Mega merah yang di mana? Yang di langit tadi itu. Kalau sekarang gak tampak banget. Kenapa? Kena gedung-gedung yang tinggi ini sama lampu sorot mereka koyok-koyok itu mega merah. Dadakno ya lampu sorot. Iya, ndak bisa. Kalau mau lihat itu di gunung gelap, baru tahu sampean. Oh, iki mega merah. Dulu kita lihat hilal itu praktek. Waktu itu Idul Adha, penentuan Idul Adha. Penentuan Idul Adha, besok Idul Adha apa enggak? Kita datang tuh ke Gresik, naik ke tempatnya, ke kantornya itu naik di pucuk gunung. Sampai kantornya lantai 3. Naik ke lantai 3. Di lantai 3 paling tinggi itu setara dengan awan sudah. Yo lihat, hilal kayak apa yo lihat. Ketika terbenam matahari, jam 6 mulai gelap kan? Subhanallah ya. Naik hilal tadi itu. Durasi sekitar 15 menit. Kita dikatakan nanti melihat hilal, saya lihat hilal sebelum disumbai, ya, ada syaratnya, ketinggian lebih dari 2 derajat. Kalau sekarang 3 derajat. Kedua, tidak boleh pakai alat. Harus mata ini. Kacamata tidak boleh. Ya, apalagi teropong. Teleskop nggak boleh. Apalagi lewat apa? Lewat laptop. Karena di laptop bisa detect pelan-pelan gitu. Kita lihat. Ya. Waktu itu mendung. Tapi keluar. Subhanallah. Ya. Tapi mendung bukan pas yang petang ya, yang gelap. Kita lihat di mana? Lihat di laptop bisa. Sebagian bisa yang lihat langsung. Lah, kalau pas gelapnya tadi, mendungnya tadi gelap, petang, Nabi mengatakan kan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah ketika kau melihat hilal, berarti awal bulan. Ya kan? Dan berbukalah, maknanya kau lebaran setelah juga melihat hilal. Terus Nabi mengatakan fa'in ghumma alaikum, kalau ketutup awan, fa'in ghumma alaikum, ya, fakdurulah. Dalam riwayat fa'akmilul iddata 30 au kama qala, sempurnakan bulan itu 30 hari. Besoknya pasti tanggal 1. Kan enak. Paham ya? Kita ngomong masalah hilal ini, ketika sudah melihat nggak bisa, mendung. Pasti ngelihatnya tanggal 29. Karena bulan itu ada kalanya nakis, ada kalanya kamil sempurna. 30, ada kalanya 29. Ru'yahnya kapan? Ya 29. Ya ru'yah 30 ya telat. Bisa jadi 30 sudah tanggal 1. Nabi sudah ngasih solusi. Solusinya Nabi apa? Ru'yatul hilal. Berpuasalah dengan melihat. Dan berbukalah dengan melihat. Sampai di dalam kitab Is'af Ahlil Iman itu, fi fadhaili syahri Ramadan, dikatakan maaf. Nabi tidak mengatakan
berbukalah dengan hisab, berpuasalah dengan hisab. Tidak ada standarisasi penentuan masuk dengan hisab itu, tidak ada. Iya. Ru'yah. Hanya orang falakiyah beda pendapat, ada yang 2 derajat, ada yang kurang dari 2 derajat. Kalau untuk sendiri, kalangan sendiri, monggo ente hisab, tulis. Nek jareku meneh. Menurut saya besok. Kenapa? Hitunganku pas. Matematika ini 1 tambah 1 pasti 2. Iya, pintar loh orang falakiyah itu. Dulu waktu kita belajar falak, ente kelahiran Masehi bisa ditentukan hijriahnya. Sekarang lah ada aplikasinya. Dulu enggak, tulis kaos tangan gitu-gitu, kalkulator tak. Ternyata 17 Dzulqa'dah 14 sekian. Kok iso? Iya. Bahkan dibalik kayak Kanjeng Nabi. Lahir 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Ya enggak? 12 Rabiul Awal itu berapa Masehi? Dia mengatakan 5 April 571. Siapa yang bisa ngitung? Ahli falak. Lah, kalau penentuan ru'yatul hilal menggunakan hisab untuk kalangan pribadi, monggo. Tapi jangan difatwakan. Ketika difatwakan, pecah muslim tadi itu. Karena aktsarun nas hada al-juhala. Paling banyaknya orang muslim ini bodoh masalah agama. Nunut tok. Yang menurut dia itikadnya baik diikuti. Ya. Kita dulu di Tarim pernah mendengar Habib Ali Masyhur itu, abangnya Habib Umar itu ahli falak. Pemerintah menyatakan hari Senin itu Idul Fitri. Ya, Habib Ali Masyhur itu ngitung secara falakiyah. Terus tahu masalah nujum, tahu. Koyo Ahad, kan sampai Senin. Pemerintah sudah menetapkan Senin. Berarti kan menyempurnakan 30 hari. Apa yang dilakukan? Coba lihat insofnya, bijaknya mereka. Besok tidak boleh ada taklim, tidak boleh ada kunjungan, rumahnya Habib ditutup. Pembantunya Habib nyiapin makan. Hari itu Habib nggak puasa. Tapi hanya sekeluarga. Ya. Kalau ada orang tanya, gimana? Ikut pemerintah. Bukan ikut saya. Bukan ikut organisasi saya. Tapi ikut pemerintah. Sawadul a'dham, mayoritas muslimin kan pemerintah yang menentukan. Ya gitu. Jadi akhirnya nggak pecah. Nggak ada tabrakan sana sama sini. Kalau kita kan enggak. Organisasi sana besok ono sing lebih nemen lagi apa? Ini kitabnya mulai leluhur saya ini. Sebelum wafat udah puluhan tahun udah ditentukan 2025 kapan puasa udah ada di sini. Sudah meninggalkan rumus. Kanjeng Nabi tidak seperti itu ya, akhi. Nabi mengatakan apa? Lihat baru puasa. Ngelihat lagi ada hilal, monggo berbuka lebaran. Enak kan? Oh, gak ketok Kanjeng Nabi, sudah sempurnakan 30. Seperti itu. Kemudian wal isya, kembali kepada kitab isya. Kapan waktu isya masuk? Waktu min ba'di waqtil maghrib. Setelah waktu maghrib selesai, terbenam atau habisnya mega merah, ila tulu'il fajri shadiq, sampai terbitnya fajar shadiq. Fajar ada 2, fajar kadzib sama fajar shadiq. Kalau fajar kadzib itu fajar bohong, itu ada cahaya, ya. Fajarnya tadi itu menjulang, tapi nggak meluas. Kalau fajar shadiq meluas cahayanya tadi itu. Gimana caranya tahu? Itu ke pedesaan yang gelap, terus ke tempat yang ke bukit yang lebih tinggi. Kelihatan tiap malam ada. Kita kan enggak gitu-gitu. Kalau kita lihat sunrise, sunlight, sunset, cobalah sekali-sekali apa sih mega merah itu. Pangeran ini, Allah ini tiap malam menyediakan ini semua. Karena yang al-alatul haditha, alat-alat yang
kekinian. Ini akan lenyap semua, akan kembali seperti awal. Kama bada'akum ta'udun, seperti aku memulai kamu akan dikembalikan seperti awal. Akan habis semuanya ini. Iya, lek bikin manusia kan nanti gak ada lagi mobil, jadi mobil sing ngawang. Itu kan lah khoyali mereka. Iya kan? Gak tahu, jangankan sampai masa depan, besok hujan ndak ada yang tahu kok. Kok ente sudah sekarang planning untuk masa depan. Ya, kata. Lah, sebelum bahas masalah subuh, sunnah mengakhirkan sholat isya sampai mega merah sama mega putih itu semuanya habis. Jadi kalau sholat tepat waktu, monggo, fadilahnya besar. Isya dimundurkan sedikit lebih afdol. Makanya kalau di pondok pesantren yang tahu ilmu, mari isya baca rotib atau mulai taklim. Kalau di pondok kita kan mari isya rotib 7:30 baru sholat isya. Kalau di Darul Mustafa baca rotib ba'da maghrib, ba'da isya taklim malahan. Jam berapa isyanya? Jam 8. Sunnah. Loh, orang gak tahu ilmu, waktu pengajian telat diseneni. Iya. Ada satu ustadz ngaji sampai isya, sudah adzan di mana-mana, gak berhenti pengajian. Mari telat sampai sekitar setengah jam, ngamuk dia. Ini bukan takmir, bukan apa, jamaah sholat. Ngomong, Habib itu Kiai Kandanono, sholat tepat waktu lebih afdol. Nah, coba lihat. Orang nggak tahu agama, taunya memvonis. Pokoknya gini, orang yang biasa memvonis itu ilmunya dangkal. Iya, orang kalau sudah punya ilmu itu lebih nunduk. Kayak ilmu nih padi, semakin berisi semakin nunduk. Itu orang berilmu. Nah ya, Kandanono Habib itu, Yai itu, wayai mandek ke sana yuk. Sholat tepat waktu ini afdol. Nggak afdol. Isya sunnahnya mundur setengah jam. Ya. Untuk apa? Biar dapat fadilah. Terakhir, wasubuhu, waktu subuh, wa waktuha min ba'di waqtil isya ila tulu'i syamsi. Waktu subuh tadi itu setelah waktu isya selesai, masuknya fajar sodik, ya, sampai terbitnya matahari. Lah terbitnya matahari waktu subuh itu nggak sempurna. Nongol dikit aja udah selesai waktu subuh. Ya, kisaran 1,5 jam lah dari adzan. Sekarang adzan jam berapa? Jam 4:15 ya, 4:10, 4:15. Sekitar mungkin jam 5:15 atau mungkin jam 5:30 habis. Hampir sama dengan waktu maghrib. Ya. Kenapa kok waktu maghrib lebih pendek daripada waktu subuh? Kalau lihat durasinya hampir sama. Ayo kenapa? Hah? Kalau kita mikir malahan lebih sempit subuh toh. Ya kan? Durasinya selisih sedikit. Kenapa kok waktu maghrib lebih sempit daripada waktu subuh? Kenapa? Karena maghrib banyak aktivitas, subuh ndak ada. Mari sholat subuh kelas setan wis. Ya. Maghrib ini orang baru datang kerja. Terus belum mandinya, kerasa sebentar. Subuh ini ya mungkin kalau orang jual sayur mungkin ya di pasar mungkin, tapi nggak semua seperti itu. Kata itu waktu-waktu yang ditentukan oleh syariat. Selain daripada isya, yang boleh mundur juga waktu zuhur. Kapan? Ketika waktu panas, syiddatul hararah, panas banget. Panas di tempat iklim yang panas, ya, dan tidak ada hujan. Sunnahnya gimana? Mundur. Jangan pas ketika tergelincir matahari langsung sholat. Kapan? Mundurkan 0,5 jam. Mundurkan jam 1 atau apa? Atau adem. Nah, iya. Lah terus Indonesia masuk enggak? Enggak masuk Indonesia. Indonesia bukan iklim yang panas. Sak panas-panasnya Indonesia sejuk, ya enggak.
ente di mana Arab itu, ya Allah, masak endok, bawahnya tanah itu lo masak. Endok mentah itu masukkan, ditutup, 15 menit dibuka, matang misalnya. Iya. Jemur pakaian sebentar, 10 menit garing. Sini kan enggak. Ini enggak, di sini paling enak. Sampai dikatakan apa, jannatul ard, surganya dunia Indonesia ini. Cuman banyak oplosan hadirin ya. Oplosan nih. Wa tajibu fatajibu hadhil furud fi awqatiha. Wajib 5 waktu ini dilaksanakan setiap waktunya. Ala kulli muslimin balighin aqilin tahirin, muslim baligh, berakal, suci, wajib melakukan 5 waktu sholat tadi itu. Jadi waktu syarat sahnya sholat apa? Muslim baligh, berakal, suci. Fayahrumu taqdimuha ala waktiha, haram mendahulukan sholat sebelum waktunya. Belum zuhur, jam 10 sholat wisan, gak boleh. Wa ta'khiruha anhu bighairi udhrin, atau mengakhirkan sholat tanpa udzur, gak boleh. Ya, gak boleh. Kalau ada udzur boleh, seperti ketiduran, naum, atau inqadhun gharik, inti tenggelam waktu inti, habis waktu inti gara-gara sesuatu. Misal kena musibah, pikiran, kayak orang petenggengen, diam mikirin, apa ya, terus sampai lupa waktu sholat. Ini biasanya orang-orang gini, orang tidak balik sama Allah. Orang punya masalah tapi tidak mengembalikan kepada Allah. Kalau orang punya masalah mengembalikan kepada Allah, justru lebih sergap. Biasanya telat-telat sholat, ini tidak malahan. Adzan sholat. Orang yang terlalu mikir. Terus ada juga seperti beberapa ulama yang habis istighraq keluarga tadi itu, habisnya waktu gara-gara ngajar atau ngarang. Gak kerasa loh. Adzan ya adzan. Mandek. Ustaz Ali Idrus itu dulu waktu sehat beliau, waktu nih ngajar 2 jam. Temen tanya Ustaz Khairuddin, waduh, keringgingan. Berhenti apa? Berhenti jawab sholat aja. Jawab adzan. Terus lanjut lagi. Nih. Kadang hampir isya, tarhim, saya sholat. Gak masalah. Ada dulu Syed Ramadan, Syed Muhammad Ramadan orang Lawang. Kalau sudah bahas masalah ilmu, mari isya sampai jam 11. Yo ngaji. Karena senang sama ilmu. Kita 5 menit terus ini hilang. Terus ngomongin cinta ilmu dari mana? Ya masih aku yang menyampaikan juga gitu. Kadang setengah jam ini kan. Kesel. Kok bisa? Kalau apalagi dirangsang dengan pertanyaan. Afwan Ustaz, ini kali ini hukumnya gimana? Dan di mana dalilnya? Ustaz sebentar, ambil kitab, buka. Ini nih, jelasin. Terus sampai ada yang duduk sama beliau itu mulai ba'da isya sampai jam 2. Yo ngaji kayak gini, bukan majelis kopi, bukan ngaji gini loh. Yakin anak kalau ente yang hadir. Pertama yo kapok, kedua niteni. Ojo, jangan ke sana. Sumpah rugi sampean. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Termasuk takhir salat gara-gara tajhizul mayyit boleh. Yo menteni. Jenazah masih on the way. Lagi perjalanan dari Jakarta. Sentenono sih habis ini dimandikan sampai lupa. Mengakhirkan salat dengan udzur seperti itu boleh. Ya. Atau inqadhun gharik, menyelamatkan orang yang tenggelam. Ya, lo keselam. Sisi tak sholat sih. Yo, innalillah. Ya enggak. Langsung loncat wes. Boleh. Fa in tara'a mani'un ka haidin ba'da ma madha min waqtiha ma yasauha wa tuhruha li nahwi salisin lazimahu qada'uha. Apabila seorang wanita, ya, ini penting, seorang wanita masuk waktu sholat, gak langsung sholat. Di masa-masa dia gak langsung sholat,
Bisa dia sholat, cuma nggak langsung sholat. Hingga datang haid. Akhirnya nggak sholat kan. Bagaimana? Kata beliau, lazimahu qada'uha, wajib nanti diqada' waktu yang dia tinggal tadi itu. Adzan zuhur jam berapa? 11:30. Ya. Terus perempuan ini dengar adzan zuhur, gak langsung sholat sampai jam 12. Cukup nggak setengah jam untuk melakukan sholat? Sangat cukup saat toharohnya. Tapi gak cepat sholat. Jam 12 haid. Gimana? Lah ini utang ini. Tadi yang waktu masuk sholat gak sholat, nanti selesai dia suci, itu diqadha ini. Paham? Paham? Nah gitu. Itu yang pertama. Wa ma qablaha in jumi'at ma'ha. Dan apabila wa ma qablaha in jumi'at ma'ha, dan sholat dan mengqadha sholat sebelumnya apabila bisa dijamak dengannya, atau yang dikenal dengan zawalul mani'. Gini kebalikannya. Zawalul mani' seperti ini. Saya punya istri haid sampai asar masih haid. Hampir maghrib kurang 10 menit berhenti haidnya. Ya. Terus gimana itu? 10 menit itu belum mandinya, belum bersih-bersih, ya kan? Perempuan kadang gak potong kuku, ya kan? Terus gimana? Lah, jadi dia kan ada waktu 10 menit untuk sholat, tapi nggak sholat, maka dia wajib qadha sholat asar. Karena asar bisa dijamak dengan zuhur, saat zuhur diqadha nantinya. Faham? Saya ulangi. Ada seorang wanita haid sampai isya, sampai hampir subuh kurang 10 menit. Suci. Wajib dia sholat kan, sisa 10 menit. Tapi kan harus tohara dulu. Gak nutut. Dia mandi, kemudian potong kuku segalanya, sampai habis waktunya, sampai subuh masuk. Gimana? Wajib qadha isya-nya tadi. Karena isya bisa dijamak dengan maghrib, saat maghrib diqadha. Paham? Paham? Lah, kalau itu waktu kedua. Tapi kalau itu waktu pertama tidak. Ada wanita haid. Waktu zuhur haid. Hampir asar kurang 10 menit mandek. Dia harus mandi, harus tohara, gak nutut sampai masuk asar. Bagaimana? Maka wajib qadha zuhurnya saja. Subuh wajib qadha enggak? Kenapa? Hah? Karena nggak bisa dijamak. Paham sekarang? Kalau yang pertama, turuwul mani', datangnya penghalang, gampang. Pokoknya masuk waktu sholat, gak langsung sholat, haid, gimana? Nanti itu diqadha ya, gitu. Nah yang kedua, agak ribet dikit. Apa? Zawalul mani', hilangnya pencegah. Sudah haid, ya, karena dia waktu kedua, waktu asar, sebelum maghrib, mandek haidnya. Gimana? Gak nutut lek sholat, masih mandi toharoh. Ya sudah, diqadha asarnya saat duhurnya. Paham? Saya akan sampai paham kini tok. Nanti sampai gerbang sudah hilang lagi. Intinya kalau ada permasalahan tanya aja. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan manfaat ya. Ini diajarkan kepada istri kita agar manfaat, agar mereka tahu hukum-hukum Islam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.